Halo lur, selamat datang di film KP Podo Sedulur. Ya apa kabare, dompete sapi alur. Ya wis balik maneh karo kacong si bakul sego goreng. Kali ini kita akan menggoreng film bergenre horor Marvel tahun 2022. Dari thumbnailnya kalian sudah bisa menebakkan lur koyo apa filmnya. Yuk, bener, horornya adalah manusia vampir. Tapi kudu vampir-vampiran koyo RCTI ku ya lur, tapi lebih ke CGI Marvel. Film ini menceritakan seorang anak yang sangat jenius dan pintar, lahir dengan kelainan penyakit darah, yaitu mewajibkan dirinya untuk cuci darah 3 kali sehari di rumah sakit. Tidak hanya itu juga, tetapi tubuhnya juga tergrogroti sehingga dia hanya bisa berjalan dengan tongkat saja. Bersama dengan antar pasiennya yang lain atau sahabatnya yang mengalami kelainan darah semenjak kecil, yaitu Milo. Si Morbius bertekad untuk menemukan solusinya dari penyakit tersebut. Lantas apa yang dilakukan oleh Morbius? Yuk kita mulai intro dahulu. Kisah bermula saat kecil Morbius yang dikuliahkan oleh direktur rumah sakit, yaitu Nicholas. Karena meskipun memiliki kelainan penyakit, tapi memiliki kecerdasan yang sangat luar biasa. Dibuktikan dengan ketangkasan menolong Milo saat melakukan transfusi darah. Dan mesinnya macet hanya dengan bermodalkan sebuah pulpen saja. Wow! Yang membuat direktur rumah sakit ini terheran adalah untuk memperbaiki mesin tersebut dibutuhkan seorang ilmuwan yang handal. Maka dari itu Dr. Nicholas memberikan penawaran kepada Morbius dengan mengkuliahkannya dan memberikan perawatan gratis berkala untuk cuci darahnya. Akhirnya si Morbius menyetujui hal tersebut dan berpamitan dengan Milo. Karena sudah tidak bisa lagi tinggal di rumah sakit bersamanya, dengan secuik kertas yang memberikan motivasi kepada Milo bahwa kelak aku akan menemukan untuk obat kita. Wah, senang ya lur. Dari sinilah cerita dimulai. Skin berpindah ke beberapa tahun kemudian dan usia Morbius sudah beranjak dewasa. Pada karir ini Morbius sudah menemukan obat hasil karyanya, yaitu darah sintetis atau darah buatan. Yang mana karya ini sudah menyelamatkan jutaan nyawa khususnya bagi penderita penyakit kelainan darah. Beralih di lab Morbius bersama Dr. Martin. Sosok Dr. Martin adalah sosok pacarnya yang menemani Dr. Morbius selama menemukan obat-obatnya. Salah satunya adalah darah sintetis. Namun di sela-sela pembicaraannya, Dr. Martin curiga dengan gerak-gerik Dr. Morbius yang membeli atau menyewa helikopter untuk pergi ke pulau terpencil, yaitu Pulau Costa Rica, untuk menangkap beberapa kelelawar vampir. Tapi pada akhirnya si Morbius ini mengaku bahwa kelelawar vampir ini ditangkap karena bertujuan menemukan obat yang sesungguhnya dari penyakit kelainan darah, sehingga para penderita tidak bergantung lagi pada pencucian darah 3 kali sehari. Pada film ini memang menceritakan orang yang memiliki penyakit kelainan darah akan mengalami gangguan fungsi lain seperti ginjal, stroke, dan lain-lain. Pada uji coba ekstrak dari kelelawar vampir ini ke 117 yang disuntikan ke tikus, hasilnya tetap gagal dan menyebabkan si tikus pun mati. Namun di sela-sela percobaan tersebut ada anak pasien penderita kelainan darah mengalami kejang-kejang, sehingga Morbius harus segera menanganinya. Tapi saat Dr. Martin menoleh ke arah tikus tersebut, tiba-tiba si tikus tersebut pun bangkit dari kubur. Ya enggak lah lur, maksudnya bangun lagi. Akhirnya si Morbius merasa sangat happy dan keesokan harinya dia mengunjungi sahabatnya, yaitu Milo. Bahwasanya saya telah menemukan obat dari penyakit kelainan darah. Pada skin ini Milo sekarang sudah menjadi anak dari orang kaya di kota New York
dan dirawat oleh Dr. Nicholas secara privat, tidak lagi seperti kecilnya dirawat di rumah sakit Nicholas. Setelah lama tidak jumpa, Morbius mengajak jalan-jalan Milo dan memberikan kabar baik bahwa dia sudah menemukan obatnya. Namun ada sedikit masalah, yaitu Bokeh alias nggak punya dana untuk penelitiannya. Dan penelitiannya dilakukan secara ilegal, yaitu di tengah laut. Karena si Milo sangat percaya dengan Morbius yang sangat berprestasi sekaligus sahabatnya juga, akhirnya si Milo menyetujui lah. Jaluk piro lur, langsung di ACC. Beberapa hari kemudian setelah uang siap dan lain-lain sudah siap, Dr. Martin dan Dr. Morbius melakukan percobaan langsung kepada manusia. Ya, Anda bisa menebak siapa ya? Yaitu si Dr. Morbius sendiri. Pada awalnya memang Dr. Martin tidak setuju dengan ide gila tersebut. Namun pada akhirnya Dr. Morbius meyakinkan bahwa ya sayang, suntik aja, aku nggak apa-apa kok. Akhirnya si Martin pun menyuntikkan serum ekstrak kelelawar di punggung. Dan tidak selang lama Dr. Morbius mengalami kejang-kejang dan menyebabkan juga lampu berkedip. Kemudian salah satu kru kapal datang ke ruangan lab yang disewanya dengan alasan untuk mengecek kondisinya. Namun karena lab adalah ruangan yang sangat privasi, sehingga Dr. Martin pun mencoba mengusirnya. Karena otak si kru ini sangat keras kepala dan cekcok tidak ditanggapinya, tiba-tiba Dr. Morbius yang diikat di ruangannya tertutup pun akhirnya menghilang. Kemudian si kru tersebut mengecek dan Dr. Morbius ternyata bergelantungan seperti kelelawar. Dan pada akhirnya si kru tersebut langsung dicaplok, ngampuskan lur. Lalu Dr. Martin pun segera menutup ruangan tersebut. Karena terjadi keributan, akhirnya kru-kru yang lain pun ikut berdatangan dan menembaknya. Namun sebelum penembakan itu terjadi, Dr. Martin mencegah tapi didorong oleh kawanan kru dan akhirnya terbentur lalu pingsan. Melihat Dr. Martin diperlakukan seperti itu, Dr. Morbius yang hanya bisa melihat dari sisi ruangan isolasinya merasa marah dan menjadi ganas. Tidak selang lama, Dr. Morbius berhasil memecahkan kaca isolasi dan mencabik-cabik menghisap darah dari kru bersenjata tersebut. Setelah berhasil menghabisi dan menyedot dari para kru kapal, akhirnya Dr. Morbius sadar dan kembali ke wujud manusia yang terkontrol. Karena bangun dari kesadarannya dan tiba-tiba tubuhnya menjadi berotot, kuat, tidak perlu tongkat saat berjalan, dan serasa tidak punya penyakit, akhirnya pun dia kembali ke ruangan lab. Lalu apakah akhirnya yang terjadi? Pada saat menuju ke ruangan tersebut, Dr. Morbius melewati mayat-mayat berserakan penuh darah dan tubuh yang kering. Dan akhirnya dia melihat CCTV karena penasaran, siapa sih pelakunya? Ternyata pelakunya adalah dirinya sendiri. Namun sedikit lega karena Dr. Martin masih hidup dan masih bernafas. Dengan kebingungan dan belum lagi ditambah tengah laut, akhirnya Dr. Morbius menelpon untuk meminta bantuan bahwa terjadi pembunuhan massal di kapal tersebut. Kemudian Dr. Morbius lari dengan terjun ke dasar lautan serta membawa sampel serum yang berhasil dibuatnya. Keesokan paginya, kapal tersebut sudah dikerumuni oleh para FBI dan mengevakuasi korban. Saking pintarnya, Dr. Morbius telah menghapus semua jejak, termasuk jejak CCTV. Sehingga hasil dari TKP tersebut tidak ada yang bisa dijadikan acuan kecuali si Dr. Martin yang masih siuman. Kembali ke Morbius yang saat ini sedang di kota New York dan masih melanjutkan eksperimennya dan mempelajari efek samping serta kekuatan yang ada di dalam dirinya, termasuk efek pendengaran dengan radius yang sangat luas. Dengan kondisi barunya, Morbius memiliki hasrat yang tinggi dalam mengonsumsi darah manusia. Bila tidak mengonsumsi, dia akan menjadi lumpuh
dan akan menjadi makhluk yang tidak bisa dikontrol alias vampir. Namun Morbius masih menahan diri dan mengonsumsi darah sintetis atau darah buatannya sendiri. Ternyata dalam penelitiannya mengonsumsi darah sintetis hanya bertahan 6 jam saja. Bahkan semakin sering mengonsumsi darah sintetis, durasinya semakin mengecil, bahkan tidak efektif lagi. Di sela-sela penelitiannya Morbius tanpa sepengetahuannya didatangi oleh sahabatnya yaitu si Milo dan membuat kagum bahwa Morbius sekarang menjadi orang yang kuat tanpa tongkat kaki dan memiliki badan yang suspek seperti atlet olahragawan. Dan Milo meminta obat yang telah dibuatnya, namun dengan jawaban tegas oleh Morbius bahwa itu bukan obat, melainkan kutukan. Lalu si Morbius dengan sangat emosinya mengusir Milo. Pada malam harinya, tepatnya di lab Morbius, seorang perawat lari seperti dikejar oleh seorang vampir. Di pagi harinya ditemukan seorang perawat yang tadi malam telah tewas mengerikan dengan darah yang terkuras habis dari tubuhnya. Nah, bingungan lur, padahal Morbius pada saat itu sedang di ruangan lain dan terisolasi dengan aman. Di tempat lain, FBI telah menginterogasi si Martin yang sudah siuman dan mencurigai partnernya yaitu si Morbius karena tidak ada di lokasi ya pada saat itu ya lur. Pada akhirnya si FBI tersebut datang ke labnya Morbius secara langsung dan kebetulan bertemu dengan dokter Morbiusnya juga. Dengan karakter lamanya yaitu Morbius masih menggunakan tongkat, berjalan kaki seok-seok, dan berpura-pura tidak sehat, dan hampir berhasil menipu serta melarikan diri. Tapi naasnya, FBI tersebut mendengar keributan di atas gedung labnya bahwa ada seorang perawat yang meninggal dengan ciri-ciri sama seperti yang ada di kapal. Lalu dengan cepat FBI tersebut memborgol, tapi Morbius dengan cepat pula melakukan perlawanan, yaitu melarikan diri di atas gedung. Karena si Morbius tersebut masih belum bisa menggunakan kekuatannya, yaitu terbang di atas gedung, akhirnya Morbius menyerahkan dan siap diinterogasi. Dari hasil interogasinya, Morbius tidak menjawab dari pertanyaan yang diajukan. Di waktu bersamaan juga datang seorang sahabatnya yaitu Milo untuk menjadi pengacaranya, sekaligus memberikan sekantong darah agar bisa menjadi sehat kembali. Setelah Milo pergi, Morbius melihat di sisi pintu ada sebuah tongkat. Dan ternyata itu adalah tongkat Milo yang tertinggal di sel. Wow. Dengan emosi yang meluap-luap ya. Tanpa disadari saat Milo masuk ke ruangan labnya telah mencuri serum penemuannya. Sehingga tak selang lama si Morbius meminum darah buatannya agar bisa menjadi kuat dan bisa menghajar si Milo. Setelah menemukan si Milo dan mengaku bahwa dia juga membunuh perawat di labnya, pertarungan tidak bisa dihindarkan lagi. Tepat di bawah stasiun di mana pertarungan masih sengit dan dihampiri oleh beberapa anggota FBI yang menodongkan pistolnya, tapi naasnya mereka semua dibantai oleh si Milo. Officer, come on. Dan di tempat ini Dr. Morbius mendapatkan kemampuan baru yaitu terbang. Keesokan harinya di pagi hari Morbius menemui Martin dan menjelaskan bahwa dia bukan pembunuh tersebut melainkan Milo dan telah memakai serum di labnya secara diam-diam. Morbius membutuhkan bantuannya agar semua alat yang ada di labnya dipindahkan ke lab yang baru serta bersifat rahasia, dengan tujuan untuk membuat serum untuk membunuh si Milo. Di sisi lain, yaitu Milo telah asik dengan dunianya sendiri dan pergi ke diskotik. Namun saat berada di tempat tersebut, Milo menemui seseorang yang sangat cantik sehingga membuatnya tergoda. Tapi perempuan tersebut memiliki pacar sehingga tidak selang lama terjadi keributan.
Dan Milo masih menahan diri berubah menjadi mode vampir karena dekat dengan orang yang disukainya ya lur. Setelah menunggu lama di atap gedung yang tinggi, akhirnya pacar dan teman-temannya yang mengeroyok di diskotik tadi nongol di luar diskotik. Dan akhirnya mereka semua dihajar babak belur dan disepung darahnya hingga habis. Di pagi hari setelah FBI di TKP mengecek di CCTV ternyata ada vampir selain Morbius. Dan setelah diidentifikasi itu adalah Milo. Dan akhirnya membuat viral di kota New York karena dua vampir yang berkeliaran. Skin beralih ke Dr. Nicholas yang ingin mengetahui kebenarannya dari berita tersebut. Datang langsung ke rumah Milo. Wah, ini menghampiri ajal sendiri nih. Tapi karena Dr. Nicholas banyak menceramainya dan menyuruh tobat, akhirnya disikat juga. Setelah berhasil menemukan serum pembunuh vampir, Dr. Morbius mendapatkan telepon dari Dr. Nicholas yang saat itu sedang sekarat dan memintanya untuk menggantikan aksi si Milo. Karena si Martin adalah pacar dari Dr. Morbius dan lagi sendirian, maka dokter tersebut diculik lalu dibunuh di atap gedung. Hal ini sontak membuat amarah Morbius meluap-meluap. Dan dengan kemampuan deteksi radarnya mampu menemukan posisi Milo dari jarak kejauhan dan langsung men-COD langsung menghajarnya juga dengan menggunakan kekuatan barunya yaitu memanggil semua kelelawar yang ada di kota New York dan menyerang Morbius dan di saat itu kena stun dan disinilah Morbius memiliki kesempatan untuk mendekati dan menyuntikkan serum tersebut dan pada akhirnya si Milo pun tewas. Mengenut tok. Skin ditutup oleh portal yang terbuka dan berhubungan dengan film Spider-Man No Way Home. Yes, pokoknya karo lagi anyar iki lur pokoknya dimana Vulture ya hero sing koyo terbang iki lur mengajak kerjasama untuk mengeroyok Spider-Man. Menurut saya ini film yang sangat bagus ya karena digarap oleh Marvel langsung. Dan kesimpulan hari ini yaitu kalau Anda dicokot laba-laba akan menjadi Spider-Man. Kalau dicakot keong menjadi keong man. Kalau dicakot sapi menjadi sapi man. Isi kesimpulan ya lur.